Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kita masuk pada mata kuliah pemrograman web tingkat lanjut. Yang mana pada mata kuliah ini kita akan bersama-sama belajar seputar HTML, lalu nanti kita akan juga belajar seputar CSS, dan juga nanti di akhir kita sudah masuk bahasan PHP ya, bahasa pemrograman PHP. Untuk teman-teman yang masih awam seputar dunia pemrograman itu jangan khawatir, karena nanti kita belajarnya dari awal ya, benar-benar belajar dari awal. Bersama-sama kita belajar seputar HTML dasar, lalu kita belajar CSS, dan juga nanti masuk ke bahasa pemrograman PHP. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama Ana Indra Ardianto dan sekarang tinggal di Pesantren Petik ya, tepatnya di Jalan Mandor Basar nomor 54 RT 1 RW 1 Rangkapanjaya, Banjarmas, Depok. Baik teman-teman sekalian, untuk mata kuliah pemrograman web tepatnya di sini sistem operasi ataupun OS yang akan kita gunakan adalah Ubuntu 20.04. Serta di sini ada kode editor yang nanti akan kita gunakan. Nanti silakan teman-teman pilih ya, lebih nyaman pakai Sublime Text atau Visual Studio Code. Ini hanya saran saja dua ini, atau mungkin nanti di luar sana teman-teman memilih ataupun mempunyai kode editor andalan, itu silakan digunakan. Tapi untuk mata kuliah pemrograman web ini nanti saya akan praktikumnya menggunakan kode editor Visual Studio Code ya. Mau disamakan juga boleh, mau diinstal yang lain juga boleh. Yang penting bersama-sama kita dapat belajar pemrograman web ini ya. Selanjutnya yang harus teman-teman pastikan terinstall yang kedua adalah web browser ya. Di sini ada beberapa pilihan. Ada Google Chrome, lalu ada Firefox, ada Internet Explorer, dan juga ada Opera. Oke, namun untuk mata kuliah kita itu akan lebih sering menggunakan Google Chrome ya, untuk mempermudah pembelajaran. Tapi untuk kedepannya ketika teman-teman ingin tester sebuah website ataupun aplikasi berbasis web teman-teman sekalian, itu silakan di tester ke beberapa browser, karena memungkinkan untuk web browser ini mempunyai aturan yang berbeda dalam menampilkan sebuah website ataupun sebuah aplikasi berbasis website. Makanya terkadang ketika membuat sebuah website lalu dicoba di Google Chrome dan Internet Explorer, itu tampilnya sedikit berbeda. Ya, ada kalanya teman-teman harus mencobanya di IE juga, di Opera pun juga. Tapi ini hanya opsional saja, tidak harus ya. Oke, selanjutnya di mata kuliah pemrograman ini semester 1 ini ada 3 hal yang ataupun 3 bahasan pokok yang kita bahas ya. Ada HTML, ada CSS, lalu ada PHP. Yang mana HTML ini kita akan bahas seputar elemen dasar, lalu penggunaan table, juga penggunaan frame dan pembuatan sebuah form. Ini untuk di bagian HTML. Lalu di CSS kita akan belajar seputar penggunaan selector, jenis style sheet, lalu jenis property. Lalu kita akan juga belajar tentang properti dalam kelas. Selanjutnya di bahasa pemrograman PHP yang akan kita pelajari diantaranya ada variabel, ada operator, struktur kendali, dan session. Oke, ini 3 bahasan pokok yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Oke, di pertemuan yang pertama kemarin ketika teman-teman belajar bahasa pemrograman Java, tepatnya bersama Bapak Prana, itu sudah dibahas seputar bahasa pemrograman. Di sini akan coba Anda review kembali. Yang mana bahasa pemrograman adalah sebuah instruksi standar untuk memerintahkan komputer. Yang mana bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks yang dipakai untuk mendefinisikan suatu program. Oke, bahasan kemarin itu sudah masuk ke bahasa pemrograman ya di mata kuliah Pak Prana. Ya, jadi Anda ingatkan kembali untuk bahasa pemrograman ini menurut tingkatannya. Bahasa pemrograman dibagi menjadi 2 ya, kalau teman-teman masih ingat.
Yang pertama ada low level language, ini contohnya ada assembly, Fortran, dan COBOL. Ada high level language, ini ada contohnya Java, Python, PHP, dan C++. Ini bahasa pemrograman menurut tingkat bahasanya. Lalu apa yang dinamakan interpreter dan compiler? Ya, interpreter adalah sebuah instruksi-instruksi di dalam program sumber yang dibaca, diterjemahkan, dan langsung dijalankan satu persatu. Lalu compiler adalah membaca keseluruhan program sumber dan menerjemahkannya menjadi satu set lengkap instruksi dalam bahasa mesin sebelum instruksi-instruksi tersebut dijalankan. Jadi simpelnya ataupun untuk lebih mudah memahaminya, ketika kita bicara bahasa pemrograman yang termasuk dalam kategori interpreter, yang artinya bahasa pemrograman tersebut ketika menjalankan sebuah program ataupun mengeksekusi sebuah program, dia dijalankan satu persatu, runtut dari atas ke bawah. Itu yang dinamakan dengan interpreter. Lalu ketika compiler ataupun bahasa pemrograman yang masuk dalam kategori compiler, jadi dibundel seluruhnya, bahasa pemrograman dibundel jadi satu kesatuan baru dijalankan. Oke, itu perbedaan antara interpreter dan compiler. Oke, dalam perkembangan sebuah website nanti ke depannya mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan 4 hal ini ya. Nanti teman-teman akan belajar juga. Ada HTML, lalu ada CSS, ada PHP, lalu JavaScript. Oke, masing-masing komponen ini memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Contoh, kalau kita bicara HTML, dia fungsinya adalah sebagai kerangka. Bagaimana si HTML ini nanti dia akan membuat sebuah headernya mungkin ya. Jadi bisa kita analogikan HTML ini nanti akan buat headernya, lalu buat footernya, sidebarnya, dan segala macamnya. Oke. Jadi untuk kerangka sebuah website itu akan ditugaskan kepada HTML. Ini tugas utama dari HTML, yaitu membuat sebuah kerangka. Oke. Lalu kita bicara CSS. CSS adalah style sheet ya, jadi untuk mempercantik sebuah tampilan website ya. Jadi mulai dari warna, animasi, terus segala shadow dan segala macamnya itu nanti ditugaskan fungsi penuhnya di CSS. Meskipun kalau kita bicara misal kalau di HTML, padahal kita untuk merubah font bisa kan ya. Misal menggunakan tag font lalu kita menggunakan color. Meskipun di HTML kita bisa merubah warna, dalam hal ini merubah font, simpelnya seperti itu. Tapi untuk merubah warna dan style segala macamnya itu bukan tugas utama HTML. Nah, jadi itu lebih tugas utama CSS. Ya, seperti itu. Lalu JS ataupun JavaScript. Pada mata kuliah ini pemrograman web nanti dapatnya JavaScript, kita masuk di semester kedua. Ini yang akan kita bahas. JavaScript ini adalah bagaimana membuat sebuah tampilan website ini menjadi interaktif ya. Jadi mulai dari dia bisa memberikan sebuah aksi-aksi yang bisa berinteraksi dengan user. Yaitu nanti tugas si JavaScript. Lanjut di bahasa pemrograman PHP, yang mana bahasa pemrograman PHP ini dia sebuah bahasa pemrograman yang bertindak di sisi server ataupun server side. Artinya bahasa pemrograman ini yang dia nanti akan mengelola hasil inputan form dari HTML, lalu mengelola pengiriman data dari HTML, mengelola logika, aritmatika, dan segala macamnya. Nah, itu nanti tugas si PHP. Seperti itu. Semoga sampai sini dapat dipahami dulu ya. Selanjutnya, kalau dapat saya analogikan ketika kita bicara HTML, CSS, dan JavaScript, jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini kalau HTML, dia adalah sebuah kerangka tadi seperti saya yang jelaskan di awal. Ini kalau HTML adalah kerangka manusia, mulai ada kepala, tangan, kaki, dan segala macamnya. Ini adalah kerangka manusia. Dalam hal ini kita masih bicara HTML ya. Lalu CSS itu adalah sebuah style sheet untuk merubah style ataupun gaya dari sebuah tampilan tadi. Jadi kalau HTML tadi kerangkanya, nah sekarang kalau sudah digabungkan dengan CSS, sekarang kerangka tersebut sudah memiliki baju berwarna kuning dan
celana berwarna ungu atau biru ini segala macam, jadi dilihat lebih menarik ataupun lebih indah ya, lebih cakep. Selanjutnya untuk JavaScript dapat kita analogikan dia sebagai susunan otot-otot di sini ya, ataupun sel-sel, otak segala macamnya. Jadi dia bisa menginstruksikan bagaimana si manusia ini bisa berjalan, lalu bisa melompat, melambaikan tangan, berlari dan segala macamnya. Oke, ini analogi sederhana dari HTML, CSS dan JavaScript. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Oke, sekarang kita sudah masuk di pembahasan yang pertama, yaitu kita akan belajar seputar HTML ya. Oke, itu sebenarnya HTML. HTML ini adalah mempunyai kepanjangan Hypertext Markup Language ya. Adalah sebuah bahasa markup berupa tag ataupun tanda label yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website ya, dan menampilkan berbagai informasi di dalam web browser ya. Jadi nanti ketika di halaman sebuah website kita akan berikan tanda apakah dia sebagai paragraf, lalu apa dia nanti bertindak sebagai heading, judul dan segala macamnya, yaitu nanti tugas HTML memberikan sebuah tanda. Kenapa HTML ini disebut dengan bahasa markup? Lebih tepatnya bukan bahasa pemrograman, karena HTML ini sendiri dia tidak bisa ataupun tidak menangani sebuah operasi seperti aritmatika, operasi logika segala macamnya. Nah, dia tidak bisa mengakomodir itu. Jadi HTML dikategorikan sebagai bahasa markup. Untuk file ekstensinya, HTML ini sendiri diakhiri dengan .html ataupun .html. Selanjutnya untuk awal ini di HTML ini mengenal dengan istilah tag ya. Jadi ada tag buka, lalu ada tag tutup. Ini anak kasih warna, semoga bisa membantu teman-teman sekalian dalam memahaminya. Ada tag buka, lalu ada tag tutup ya. Tag buka adalah warna oranye dan tag tutup warna biru. Untuk membedakannya, ketika kita bicara tag penutup, dia ada slashnya. Oke, simpelnya seperti itu. Jadi ada tag buka, lalu ada tag tutup. Oke, ini contoh penulisannya. Misal kita ingin membuat sebuah heading seperti itu. Misal kita di sini contohkan heading 1. Maka untuk penulisannya seperti ini, dibuka dengan tag heading 1, lalu diakhiri dengan tutup tag heading 1. Ini adalah contoh yang benar ya. Kalau paragraf berarti dibuka dengan tag P, lalu diakhiri dengan tag P. Nah, ini adalah contoh penulisan yang benar. Lalu bagaimana contoh penulisan yang salah? Jadi seperti ini. Ketika di awal dibuka dengan tag H1, tapi diakhiri dengan tag P ataupun tutup tag P, ini jelas salah ya. Begitupun yang bawahnya, ketika dibuka dengan tag P tapi di sini diakhiri dengan tag tutup H1, nah ini jelas salah ya. Jadi di sini teman-teman bisa perhatikan perbedaan mana penulisan tag yang benar dan mana penulisan tag yang salah, seperti itu. Selanjutnya di dalam tag HTML ini ada beberapa aturan penulisan ya. Di antaranya untuk tag itu sendiri dibagi menjadi dua ya. Itu ada tag tunggal, lalu ada tag bersarang ataupun berpasangan. Contoh untuk yang tag berpasangan berarti ada tag buka dan ada tag tutup. Contoh tadi ya, H1 atau heading 1 dan tag P ataupun tag paragraf. Ini harus ada tag buka dan tag tutup. Selanjutnya ada tag yang tunggal, tidak ada penutupnya, jadi dia hanya tag buka saja. Contoh di sini ada tag BR untuk kita memberikan baris baru, lalu ada tag input, lalu ada tag image ataupun tag img. Oke, selanjutnya untuk tag HTML ini bersifat case insensitive. Saya ulangi, untuk tag HTML ini bersifat case insensitive, artinya ditulis kapital ataupun huruf kecil sama saja. Selanjutnya untuk penulisan tag di HTML ini boleh satu baris ataupun beberapa baris ya, tapi ada konsekuensinya di sini. Ketika teman-teman menulis sebuah tag itu satu baris, itu ukuran filenya lebih kecil namun akan sulit dibaca.
Tapi sedangkan teman-teman menuliskan tag beberapa baris, itu ukuran filenya sedikit lebih besar, namun mudah dibaca. Seperti itu. Oke, contohnya seperti ini. Misal di contoh nomor 1, di sini ada penulisan contoh tag ya, HTML5 tepatnya. Jadi di sini ada beberapa pilihan ketika teman-teman ingin menuliskan sebuah tag. Bisa satu baris seperti ini, ya, panjang seperti ini. Bisa juga beberapa baris, ya. Tapi ada beberapa konsekuensi yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Ketika yang satu baris ini, teman-teman mempunyai sebuah file yang ukurannya kecil namun susah dibaca. Ketika filenya tersusun beberapa baris, ini akan filenya sedikit lebih besar namun mudah dibaca, ya. Jadi saya sarankan ketika teman-teman menuliskan sebuah kode program, ini lebih baik tersusun seperti ini, beberapa baris, dan yang terpenting untuk kode program teman-teman sekalian mudah dibaca, seperti itu ya. Jadi untuk penulisan tagnya saya sarankan menuliskan format yang seperti contoh nomor 2 ini, jadi biar lebih mudah dibaca. Oke, itu untuk penulisan sebuah tag. Lalu di HTML ini sendiri, ya, tadi pertama kita sudah mengenal istilah tag, lalu yang kedua ini terdapat istilah namanya elemen. Ya, elemen. Yang mana elemen ini terdiri dari tag pembuka dan tag penutup serta konten yang dimasukkan di antara dua tag. Jadi ada tag buka dan ada tag tutup serta konten ataupun isi yang diapit di antara dua tag tersebut, berarti itu yang dinamakan adalah sebuah elemen. Contoh. Di sini saya lagi-lagi menggunakan sebuah warna biar mempermudah pemahaman teman-teman sekalian. Contoh di sini warna hijau adalah elemen HTML. Ya, jadi elemen HTML adalah dibuka dengan tag seperti ini. Oke, kalau teman-teman perhatikan di sini adalah penulisan tag HTML versi HTML5 ya. Jadi diawali dengan doctype HTML seperti ini. Berarti kalau kita bicara elemen HTML, berarti dari tag HTML doctype ini sampai tutup tag HTML, berarti konten yang di dalamnya mana? Sampai ini ya, dari head, title, body, p sampai tutup body. Ya, ini adalah isi dari elemen HTML. Kalau kita mengerucut lagi ke dalamnya, di sini ada yang mengenal elemen head, ya. Teman-teman perhatikan. Elemen head berarti di sini sudah ada warnanya, batasnya sampai kuning nih, oranye ya. Dari buka tutup ataupun buka tag head lalu diakhiri dengan tutup tag head. Lalu beserta konten yang ada di dalamnya. Ada konten meta ataupun metadata di sini dan title. Ini adalah sebuah elemen head ataupun isi-isi dari elemen head adalah ini. Lalu kalau mengerucut lagi ke bawah, di dalamnya terdapat elemen title, ya. Dibuka dengan tag title dan diakhiri dengan tag title serta konten di dalamnya adalah tulisan dokumen. Ini adalah sebuah elemen title. Kita turun lagi ke bawah. Ada yang dinamakan dengan elemen body. Lalu dengan konten di dalamnya adalah tag p ataupun tag paragraf. Mengerucut lagi ke dalamnya, ini ada namanya elemen paragraf. Ya, dibuka dengan tag p lalu diakhiri dengan tutup tag p beserta konten di dalamnya tulisan ini paragraf. Bisa dipahami sekalian ya teman-teman ya. Jadi penulisan warna ini biar mempermudah pemahaman teman-teman seputar elemen yang ada di HTML ya. Artinya tag buka dan tag penutup serta konten yang berada di dalam ataupun di antara tag tersebut, itulah yang dinamakan sebuah elemen. Seperti itu. Tadi tag sudah, elemen sudah. Yang pertama akan kita bahas adalah elemen-elemen head ataupun tag-tag apa saja yang bisa kita masukkan di dalam elemen head. Yang pertama yang bisa kita masukkan adalah title ya. Jelas tadi di sini contohnya di dalam tag head kita bisa memasukkan tag title seperti itu. Lalu ada CSS, bisa menggunakan style CSS, kita bisa masukkan di elemen head. Lalu JavaScript menggunakan tag script, lalu metadata menggunakan tag meta. Ini beberapa contoh elemen-elemen ataupun tag-tag yang bisa kita gunakan ataupun kita masukkan di dalam elemen head. Lalu untuk metadata ini sendiri adalah
bagaimana tag ini menjelaskan isi dokumen HTML. Contoh, di sini tag metadata isinya seperti ini kalau kita contohkan ya. Misal di sini terdapat sebuah instruksi, deskripsi pemrograman web ya. Jadi teman-teman memberikan sebuah tanda ataupun sebuah informasi kepada web browser bahwasanya untuk website teman-teman sekalian deskripsinya adalah pemrograman web. Lalu teman-teman di sini menggunakan atribut nih, name, lalu value-nya keyword. Di sini teman-teman berarti menjelaskan atau memberikan sebuah informasi ke dalam ataupun kepada web browser untuk keyword di website teman-teman sekalian adalah HTML, CSS, dan PHP. Lalu untuk autornya di sini bisa menggunakan nama masing-masing ya. Artinya website ini ataupun aplikasi berbasis website ini dibuat ataupun autornya adalah nama teman-teman sekalian. Seperti itu. Ini untuk di bagian metadata. Lalu kita masuk di elemen body ya, elemen body. Elemen body di sini ada beberapa contoh elemen-elemen ataupun tag-tag yang bisa teman-teman gunakan di dalam elemen body. Contoh di sini ada teks ya. Di antaranya teks ini ada H1 sampai H6, lalu paragraf. Jadi tag-tag yang berhubungan dengan teks. Contohnya ini ya, H1 sampai H6 dan juga paragraf. Lalu terdapat pendukung teks ya, seperti BR untuk membuat baris baru, lalu HR membuat horizontal, lalu strong membuat tulisan lebih tebal ya, lalu emphasize untuk membuat ataupun penekanan sebuah kalimat di HTML. Lalu tag gambar menggunakan tag image sini. Jadi image ini bisa kita masukkan di dalam elemen body. Lalu list ya, ada UL, OL, dan LI. Di antaranya ya, ada unordered list, ada ordered list, ada list. Lalu kita juga bisa masukkan hyperlink menggunakan tag A ataupun anchor seperti itu. Lalu kita juga bisa memasukkan komponen table ya. Di antaranya ada tag table, lalu ada t-head, lalu t-body ataupun table head dan table body. Ini bisa kita masukkan di dalam elemen HTML. Lalu kita juga bisa memasukkan elemen-elemen form di sini ya. Di antaranya tag form, lalu di dalamnya ada elemen input, lalu ada select dan juga button. Selanjutnya bisa kita juga memasukkan sebuah script ataupun file JavaScript ya di dalam elemen body. Lalu untuk grouping kita gunakan div atau span. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya tadi untuk pemahaman seputar elemen. Selanjutnya untuk materi yang ketiga ataupun istilah yang ketiga ini adalah sebuah atribut ya, mana atribut ini digunakan untuk mendefinisikan karakteristik suatu elemen ya. Jadi untuk struktur atributnya seperti ini, nama tag, lalu nama atributnya apa, dan nilai ataupun value-nya apa. Kalau kita geser ke kanan, di sini ada contoh ya, ada tag, lalu ada atribut dan juga value-nya ya. Jadi tagnya di sini kita menggunakan tag P, lalu atributnya kita gunakan elegant dan center ini sebagai value-nya, serta kontennya adalah ini paragraf. Artinya ketika kita membuat sebuah kode program seperti ini, berarti untuk paragraf kita sekarang terletak di tengah-tengah dokumen seperti itu. Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk pembahasan kita di atribut. Oke, lalu untuk satu tag ataupun satu elemen itu bisa memiliki banyak atribut dan serta juga banyak value. Contoh, di sini kita mempunyai tag P. Untuk atribut pertama ataupun ya, atribut dalamnya ada elegant, lalu value-nya center. Kita juga bisa memasukkan atribut ID dan kita juga bisa memasukkan atribut class. Seperti itu ya. Jadi satu tag ini bisa memungkinkan untuk kita memasukkan beberapa atribut dan beberapa value. Contoh di sini berarti kita punya 3 atribut ya. Atribut ID, elegant, ada ID, ada class, lalu value-value yang ada di dalamnya, seperti itu. Oke, lalu di HTML ini juga mengenal sebuah tag namanya tag komentar
ya, tag komentar. Untuk tag komentar ini di HTML seperti ini penulisannya. Jadi ditandai dengan kurang dari, tanda seru, strip-strip, lalu isi komentarnya apa, ditutup dengan strip-strip, lalu lebih besar dari. Ya, untuk komentar ini opsional ya. Jadi tidak harus dituliskan, namun ada kalanya ketika kita berbicara pembuatan kode program, tag komentar ini salah satunya berfungsi untuk menjelaskan baris kode program yang sudah kita buat. Ada kalanya ketika teman-teman sudah misal sudah mempunyai project banyak atau sudah membuat sebuah kode program yang terlalu banyak ataupun fungsi-fungsi yang sudah terlalu banyak. Nah, artinya ketika itu teman-teman harus menyertakan tag komentar untuk menjelaskan baris program ini fungsinya untuk apa dan digunakan untuk apa. Jadi biar tidak lupa ya. Jadi terkadang ketika teman-teman sudah banyak kode program yang dibuat, terkadang lupa ini fungsi ini untuk apa ya. Jadi untuk tag komentar salah satunya fungsi untuk itu. Tapi tenang, untuk tag komentar ini tidak akan ditampilkan di web browser. Jadi cukup di kita saja. Jadi cuma untuk si pembuat web saja. Artinya untuk memberikan penjelasan bagaimana kode program ataupun baris kode program ini digunakan untuk apa. Jadi seperti itu. Selanjutnya di sini jika teman-teman perhatikan untuk pengelompokan sebuah tag ya. Jadi artinya untuk pengelompokan sebuah tag ini adalah satu sama lain tidak boleh terpisah ya. Jadi harus posisinya harus tersusun urut ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada contoh yang true dan juga ada contoh yang false ataupun contoh yang benar dan juga contoh yang salah. Kalau kita perhatikan di sini susunannya berurutan, ada tag A ditutup dengan tag A, lalu tag B ditutup dengan tutup tag B, itu buka tag C ditutup dengan tag C, lalu D dan D. Ini hanya sebuah contoh saja bagaimana pengelompokan sebuah tag yang benar. Lalu untuk tag yang salah, kalau teman-teman perhatikan di sebelahnya, di sini ada beberapa kesalahan. Yang pertama, di sini dibuka dengan tag B, tapi di sini ditutup dengan tag C, serta di sini dibuka dengan tag E, lalu ditutup dengan tag tutup tag C. Nah, ini jelas salah. Jadi dipahami dulu bagaimana cara pengelompokan tagnya agar teman-teman tidak mengalami kesulitan dalam pembuatan program nanti. Oke, ini lebih contoh rincinya. Jadi misal di sini lagi-lagi ada contoh yang benar dan contoh yang salah. Contoh yang benar seperti ini, lalu kita coba cari contoh yang salah ini letaknya di mana sebenarnya salahnya. Oke, yang pertama salahnya di sini. Ketika di sini dibuka dengan tag P, lalu ditutup dengan tag tutup tag head, ini salah. Harusnya ketika di sini ditutup dengan tag head, berarti di sini dibuka dengan tag head. Lalu title, body, ini juga salah. Ya, dibuka dengan tag title, diakhiri dengan tag body. Ini salah. Lalu di sini juga salah nih. Title dan body, ini juga salah. Oke, jadi diperhatikan dulu mana contoh yang benar dan contoh yang salah. Seperti itu, biar teman-teman tidak keliru. Oke, di sini yang akan saya bahas adalah struktur HTML5 ya. Saya berikan warna lagi. Untuk yang warna hijau di sini adalah sebuah bagian informasi ya yang berisi versi HTML ataupun jenis dokumen yang kita gunakan. Contoh di sini berarti kita menggunakan HTML5 ya dengan doctype HTML, lalu ada HTML lang, N ini berfungsi untuk language ataupun bahasa, EN ini berarti English ya. Jadi kita memberikan sebuah informasi kepada web browser untuk bahasa yang kita gunakan di website ini adalah bahasa Inggris, seperti itu. Lalu yang oranye ini adalah bagian head, ini berisi elemen-elemen untuk head. Elemen-elemen apa saja untuk head ya, kayak tadi sudah dijelaskan di awal ya. Ada di antaranya ada tag ataupun elemen title, lalu CSS dan segala macamnya. Itu yang bisa kita masukkan di dalam elemen head. Lalu ada bagian body. Ini adalah inti dari isi elemen yang akan ditampilkan ke dalam web browser. Jadi untuk pembuatan kode program kita nanti di dalam tag body ini ya, nantinya yang mana tag body ini akan kita
tampilkan di dalam web browser seperti itu. Lalu yang terakhir ada bagian komentar. Oke, untuk bagian komentar ini tidak ditampilkan, hanya saja untuk menandai bagian ataupun menjelaskan baris kode program tertentu. Ini sifatnya hanya opsional ya. Lalu heading ini berfungsi untuk mengubah tulisan, yang mana tag heading ini biasanya digunakan untuk membuat judul pada sebuah artikel dokumen. Oke, spesifikasi tag heading ini mempunyai tingkatan ya, yang bisa disebut dengan H1 sampai H6. Jadi yang paling besar adalah H1 dan yang paling kecil adalah H6. Oke, jadi seperti ini untuk detailnya. Untuk elemen H1 ini adalah membuat heading level 1 dengan konten tebal bold ya. Jadi tulisannya tebal ataupun bold. Lalu ukuran fontnya diperbesar itu 200 kali dari font dasar ya. Lalu H2 itu ukuran fontnya 150% dari ukuran font dasar. Terus H3, H4, H6, H5, H6 ini ukurannya dia semakin lebih kecil daripada H1. Jadi yang paling besar adalah H1 dan yang paling kecil adalah H6 ya. Jadi untuk tingkatan heading hanya ada 6, H1 sampai H6. Jadi kurang lebih seperti ini simulasinya. H1 dia tampil lebih besar, turun ke H2 dia lebih kecil, terus lebih kecil sampai ke heading 6 ataupun H6 dia tampilan lebih kecil ataupun paling kecil ya. Ini bagaimana caranya kita menggunakan sebuah heading. Oke, lalu text formatting ya. Di sini ada beberapa contoh bagaimana text formatting yang ada di HTML, diantaranya ya ada tag B ataupun tag strong, yang mana tag ini digunakan untuk mencetak sebuah tulisan tebal. Lalu tag I ya, teman-teman perhatikan tag I yang untuk mencetak sebuah tulisan miring. Lalu ada tag O underline ataupun insert ya, ini digunakan untuk mencetak tulisan bergaris bawah. Lalu ada tag S ataupun tag del, ini digunakan untuk membuat tulisan tercoret. Lalu tag sub mencetak tulisan pangkat di atas, contoh 2 pangkat 3. Nah ini menggunakan tag sub. Lalu sub, oke ya, yang ini beda ya. Sub ini pakai P, lalu di sini sub pakai B ya. Untuk yang sub tadi mencetak pangkat atas, lalu sub pakai B adalah mencetak tulisan pangkat di bawah ya. Untuk mark, lalu ada satu lagi tag mark, ini mencetak tulisan marker ya. Jadi nanti output tulisannya seperti ini. Jadi ada seperti stabilo di atas ataupun di dalam tulisannya. Jadi kurang lebih seperti ini nanti tampilannya ketika kita ingin menggunakan sebuah tag namanya mark ataupun marker. Seperti itu. Oke, nampaknya kita langsung buka dulu kode programnya, ataupun kita buat dulu kode programnya. Di sini sama-sama kita buat dulu di dalam folder desktop ya. Misal di sini kita buat sebuah folder namanya pertemuan 1. Buat dulu seperti ini. Lalu kita buka dulu untuk Visual Studio Code-nya. Oke. Tunggu sebentar, masih loading. Oke. Kita buka. Letaknya tadi di mana? Di desktop ya, pertemuan 1. Oke. Kita buka. Oke, tunggu masih proses. Oke, sudah buka ya. Oke, di sini ada beberapa cara ketika teman-teman ingin menambahkan ataupun membuat sebuah file baru di dalam sebuah dokumen ataupun sebuah directory. Teman-teman bisa lakukan di sini. Ini ada sebuah icon ya, file, lalu ada lambang plus. Ini bisa kita ketikkan di sini. Misal heading.html, jangan lupa ekstensinya ya, .html. Kita enter saja. Oke, ini cara membuat file yang pertama. Tadi menambahkan di sini ya. Ada new file, di sini ada iconnya. Lalu yang kedua kita bisa gunakan shortcut dengan menekan Ctrl plus N. Ya, jadi bisa kita simpan. Lalu misal kita kasih nama heading 2
.html save. Oke ya, jadi itu ada dua cara bagaimana teman-teman untuk menambahkan sebuah file HTML di dalam folder. Oke, ini yang kedua saya hapus saja karena kita cukup butuh satu saja nampaknya untuk heading ini. Move to trash. Oke, kita buka lagi headingnya. Oke, kita tambahkan struktur HTML di sini. Kita pilih yang HTML5. Oke, lalu kita ubah titelnya misal dengan latihan heading. Oke, heading. Save dulu. Oke, ini sudah tersave dengan cara bisa seperti ini, file, save, ataupun dengan shortcut Ctrl+S. Oke, jika sudah, kita coba running di dalam folder directory pertemuan 1. Ini ada heading.html, kita buka. Oke, tampil sekarang ya. Ada filenya sudah terbuka, namun kok masih kosong? Iya, karena di dalam body ini kita belum meletakkan sebuah konten. Namun untuk title ini sudah tampil. Tapi tampilnya di mana? Di sini. Di sini. Nah, latihan heading. Oke, coba kalau kita ubah latihan heading, kita tambahkan misal ada HTML seperti ini. Kalau kita refresh, berubah ya. Jadi latihan heading HTML. Sekarang kita ingin memasukkan sebuah heading ya di dalam body ini agar bisa ditampilkan di dalam web browser. Tadi heading 1 menggunakan tag H1. Lalu bisa di sini misal ada tulisan ini adalah heading 1. Kita copy saja biar lebih cepat sampai 6 kali. 1 2 3 4 5 6. Oke, sini kita ubah ini jadi heading 2, lalu ini heading 3, heading 4, heading 5, lalu heading 6. Ingat, karena heading tadi dia aturannya hanya sampai H6 saja ataupun heading 6 saja. Kita ubah 2, 3, 4, 5, 6. Kita save. Selanjutnya kita refresh. Oke, seperti ini. Ini adalah heading 1, lalu terus ke bawah. Ini yang paling kecil ada heading 6. Oke, silakan ditulis dulu untuk kode programnya. Seperti di sini kita tambahkan judul ya, H1 misal latihan membuat heading. Oke, di sini coba kita kombinasikan dengan salah satu formatting teks yang sudah kita pelajari tadi di slide ya, ada HR membuat garis secara horizontal. Kalau kita refresh seperti ini, oke, sudah ya, berarti sudah berhasil ya. Selanjutnya misal latihan HTML ini ataupun latihan membuat heading ini pengen di tengah, berarti kita tambahkan apa tadi? Atribut, ya benar. Sini kita tambahkan atribut namanya aligned. Kalau ke tengah berarti center ya. Oke, center. Kalau kita refresh lagi, sip, heading sudah bisa. Oke, silakan diperhatikan dulu untuk kode programnya. Oke, jika sudah paham, kita lanjut ke paragraf. Kita buat file baru saja lagi ya. Oke, dengan cara Ctrl N, kita save, Ctrl S, lalu kita tulis di sini apa namanya? Paragraph.html. Enter. Oke, buat nih file baru. Oke, selanjutnya sebenarnya heading ini kita tutup saja ya. Kita mengganggu fokus kita nih, mengganggu pandangan. Kita simpan saja. Oke. Kita ketikkan lagi HTML. Kita gunakan yang HTML5 tadi. Lalu kita rubah titelnya menjadi misal latihan paragraf. Oke, lalu body-nya karena kita ingin membuat sebuah paragraf, maka kita awali dengan tag P. Oke. Tag P ini lalu di Visual Studio Code ini dia menyediakan sebuah emmet begitu. Jadi bisa kita gunakan seperti ini.
lorem. Oke, lorem, misal kita ingin membuat sebuah katanya totalnya 300. Oke, tinggal ketikkan di sini 300, enter. Oke, secara otomatis kita dibuatkan di save, jangan lupa ya. Oke, di sini secara otomatis kita akan dibuatkan template bawaan dari Visual Studio Code ini, Emmet tepatnya. Ini membuat 30 ataupun 300 kata dengan hanya mengetikkan apa tadi? Lorem 300. Berarti kalau ingin membuat 500 ya tulis lorem 500 seperti itu. Kalau kita enter, itu jangan lupa di save. Oke, nggak apa-apa ya, tulisannya banyak biar lebih mudah untuk kita bagaimana mengetahui si tag P ini bekerja. Oke, jika sudah seperti ini, kita save lagi untuk memastikan bahwasanya dokumen kita sudah tersimpan. Lalu kita jalankan. Oke, kita running kembali bagian. Oke, di sini untuk tag P sudah terbuat ya. Di sini terdapat sebuah paragraf ya, tepatnya terdapat sebuah paragraf yang totalnya 500 kalimat. Kita kembali lagi ke kode editor kita, sini tepatnya. Di sini kita bisa kombinasikan sebuah atribut dan value untuk tag P untuk untuk merapihkan si paragraf tadi. Contoh kalau kita perhatikan ya, di sini paragraf kita mempunyai susunan dia rata kiri. Ya kalau teman-teman perhatikan, yang kiri dia rata, tapi yang kanan dia tidak rata. Ini bisa kita gunakan untuk meratakan rata kanan dan rata kiri. Bisa kita gunakan seperti ini teman-teman. Kita gunakan sebuah atribut namanya allign. Lalu untuk rata kanan dan rata kiri kita gunakan sebuah value namanya justify. Kita save, jangan lupa, dan kita refresh. Oke, sudah ya, rata kanan dan rata kiri. Lalu bagaimana caranya Kak kalau kita ingin membuat rata tengah? Oke, berarti kalau tengah tadi apa? Sendok, bukan center. Kita refresh lagi. Yap, rata tengah. Kalau rata kanan gimana? Ya, center diganti dengan right. RIGHT. Simpan. Kita jalan lagi, kita refresh lagi. Oke, rata kanan. Berarti kita di sini kita tulis komentar saja ya untuk mempermudah pemahamannya. Ini kita kembalikan lagi ke justify. Lalu di sini berarti kita bisa menggunakan tag apa tadi? Center. Lalu right. Oke, ini adalah tag-tag yang bisa kita gunakan ataupun atribut serta value yang bisa kita gunakan di dalam tag P. Oke, kita kasih komentar saja dan jangan khawatir untuk tulisan ini dia tidak akan ditampilkan di dalam web browser karena dia sifatnya adalah komentar. Oke, misal di sini kita tulis juga misal heading 4 misalnya ya. Misal di sini ada kalimat latihan membuat paragraf. Oke, simpan. Kita refresh. Oke, latihan membuat paragraf. Oh, nampaknya kurang besar, jangan H4, kita kasih H2 saja. Simpan, refresh. Oke, sudah berhasil ya. Jadi sampai sini kita sudah berhasil membuat heading ya, lalu kita sudah berhasil membuat paragraf seperti itu. Oke teman-teman, untuk materi pada siang hari ini ya, karena kita sudah masuk siang. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah ikut dalam materi kali ini ya. Jadi untuk praktikum hari ini kita sudah bisa membuat sebuah heading dan juga kita bisa membuat sebuah paragraf seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.